Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ustazah yang saleh dan salehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga limpahan rahmat dan hidayah selalu menyertai kita. Mari kita doakan untuk teman-teman kita yang kurang sehat. Semoga Allah segera memberi kesembuhan. Baiklah anak-anak Ustazah, hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 4, 5, dan 6. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita bisa mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. 2. Kita bisa mengemukakan manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 3. Kita dapat mengidentifikasi barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia dengan rinci. 5. Kita dapat mengidentifikasi sumber daya alam yang terdapat di daerahnya, dan kita bisa membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh. Oke anak-anak, sudah siap? Kemarin kita sudah belajar tentang puisi. Sekarang kita akan lanjutkan dengan mendeklamasikan puisi. Apa itu? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat mendeklamasikan puisi, mulai dari isi puisi, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, hingga mimik. Nah, mendeklamasikan puisi karya pribadi. Salah satu langkah mendeklamasikan puisi adalah memahami isi puisi. Memahami isi puisi dilakukan dengan cara membaca puisi dengan seksama dan memaknai setiap lirik dan bait puisi. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Yang pertama, sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. 2. Sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan, termasuk puisi karya pribadi. Jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat. Bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan. Lanjut, bacakan puisi dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut. Misalnya sedih, senang, atau bersemangat. Puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membawa teks. Terakhir, ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Nah, ini urutan ketika kita mendeklamasikan puisi ya nak. Selanjutnya, mendeklamasikan puisi teman. Melakukan hal-hal berikut agar kita lebih percaya diri saat mendeklamasikan puisi karya teman.
Yang pertama, sebelum mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan hal-hal berikut. 1. Bacalah puisi milik teman agar maknanya bisa dipahami. 2. Berlatihlah melafalkan setiap lirik dengan benar dan jelas. 3. Tentukan gerakan-gerakan yang akan digunakan saat mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi, teman lakukan hal-hal berikut. Pertama, sapalah penonton dengan memperkenalkan diri. Melafalkan puisi dengan suara yang jelas dan gerakan tubuh yang tepat. Tegakkan tubuh dan bacalah dengan penuh percaya diri. Setelah mendeklamasikan puisi teman, lakukan hal berikut, yaitu ucapkan terima kasih kepada penonton. Lalu tutuplah deklamasi dengan percaya diri. Insya Allah anak-anak ustadzah pasti bisa melakukannya. Nah, kita lihat contoh berikut ini ya. Secercah cahaya dari gurun Sahara, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Matahari tersenyum berkah, rembulan berbinar-binar, bintang-bintang mainkan cahaya, sambut kelahiranmu. Kecilmu terlihat kehebatanmu, keprihatinanmu mengasah nyalimu, kesederhanaanmu pancarkan cahayamu, senyummu mengantarkan pribadi muliamu. Oke, itu tadi contoh ketika kita mendeklamasikan puisi. Selanjutnya, kita akan belajar keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Setiap agama memiliki hari besar keagamaan masing-masing. Setiap perayaan hari besar keragaman memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan. Oke, kita lanjut. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah juga berfirman yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian menjadi laki-laki dan perempuan, dan dengan menciptakan manusia berpasangan, kami telah jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Meneliti."
Anak-anak ustazah, kita akan mengenal hari besar keberagaman agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, yakni agama Islam. Agama Islam mempunyai kitab suci yang bernama Al-Quran. Tempat ibadahnya di masjid. Hari besar keagamaannya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Nah, ini hari-hari besar yang beragama Islam. Selanjutnya, ada yang tahu ini apa? Oke, pintar sekali. Ini adalah tempat ibadahnya agama Kristen. Agama Kristen mempunyai kitab suci bernama Alkitab. Tempat ibadahnya bernama gereja, dan hari besar keagamaannya adalah hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang ini ada yang tahu? Good. Ini adalah tempat ibadahnya orang Katolik. Agama Katolik mempunyai kitab suci bernama Alkitab. Tempat ibadahnya namanya gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, agama Katolik ini hampir sama dengan agama Kristen. Tapi perbedaannya Ustazah nggak tahu ya nak. Kita lanjutkan. Nah, kalau ini adalah tempat ibadah agama Hindu. Mempunyai kitab suci bernama Weda, tempat ibadahnya bernama Pura, dan hari besar keagamaannya bernama Hari Nyepi, Hari Saraswati, dan Hari Pagerwesi. Ini biasanya terjadi di kebanyakan di Pulau Bali. Ya, kita lanjut. Ada yang tahu ini agama apa? Cerdas, ini adalah agama Buddha. Agama Buddha mempunyai kitab suci yang bernama Tripitaka. Tempat ibadahnya adalah wihara. Hari besar keagamaannya hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Oke, yang terakhir. Ini seperti orang-orang Cina. Apa? Betul sekali, ini adalah agama Konghucu yang mempunyai kitab suci bernama Wisuwujing. Tempat ibadahnya bernama Kelenteng, dan hari besar keagamaannya Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Nah, biasanya di hari besarnya mereka ada kebiasaan yang bagi-bagi ampau. Seperti itu ya nak. Oke, kita lanjut dengan penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Coba kita lihat peta hasil tambang di Indonesia. Nah, ini adalah peta hasil tambang di Indonesia. Anak-anak ustazah bisa lihat di sini keterangannya ada emas, minyak bumi, gas alam, nikel, dan lain sebagainya. Di sini di Indonesia
kebanyakan. Nah, bisa dilihat hasil tambangnya ya nak. Oke, dari daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku sampai Papua, kita mempunyai hasil tambang. Ya, kita lanjut. Penyebaran hasil tambang di Indonesia. Nah, yang ini kita membahas tentang minyak bumi dan gas alam. Minyak dan gas bumi terdiri atas campuran unsur karbon dan unsur hidrogen. Minyak bumi yang telah dipasarkan jernih karena telah diolah. Minyak bumi mentah keruh dan berwarna hitam. Keunggulan minyak bumi dan gas alam diantaranya: minyak bumi dan gas memiliki kalor atau panas yang tinggi. Minyak bumi dan gas dapat diolah untuk menghasilkan berbagai macam bahan bakar seperti bensin, solar, aftur, dan bahan bakar gas. Serta minyak bumi mudah dibawa dan disimpan karena wujudnya cair. Nah, ini adalah daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. Nah, ini ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di sini ada kota-kotanya ya, Nana. Kalau di Sumatera ada Aceh, Sumut, Riau, dan Sumatera Selatan. Di Pulau Jawa terletak di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan di Pulau Kalimantan terletak di Kalimantan Utara, Kaltim, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Selatan. Maaf ya anak-anak, ini Balikpapan itu terletak di Kalimantan Timur. Ya, ini salah tulis ya nak. Oke, kita lanjutkan. Sekarang batu bara. Ya, batu bara merupakan mineral organik yang terbentuk dari endapan sisa tumbuhan purba yang mengalami tekanan dan perubahan akibat proses fisika dan kimia selama jutaan tahun lamanya. Jadi, batu bara itu terbentuk dari sisa hewan-hewan yang telah mati berjuta-juta tahun lamanya. Manfaat batu bara diantaranya itu bahan bakar industri, sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik skala kecil. Ada lagi pembuatan kakas, bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit lokomotif, pemanas ruangan, bahan bakar atau bahan dasar pensil, dan campuran pembuatan cat, kain, sampo, dan sabun. Nah, jadi sampo dan sabun kita juga ada yang terbuat dari batu bara, ada campurannya. Nah, ini persebaran batu bara di Indonesia. Ini ada di Sumatera Barat, letaknya di Ombilin dan Sawah Lunto. Di Sumatera Selatan ada Bukit Asem dengan dekat Tanjung Enim, dan di Pulau Kalimantan dan Papua. Berarti di tempat kita juga banyak tambang batu bara ya. Sekarang yang jenisnya logam besi, logam ringan, logam mulia, dan logam radioaktif. Silahkan diperhatikan. Dan ini ada contohnya.
dan wilayah persebarannya. Coba kalau di Kalimantan Timur ada apa? Kalau logam besi namanya apa? Mangan. Iya, mangan berada, kita bisa menghasilkan mangan di Kalimantan Timur. Selanjutnya, barang tambang non logam di Indonesia. Nah, ini ada bahan galian bangunan, galian industri, galian batu permata, dan galian keramik. Kalau di Kalimantan Timur atau di Kalimantan itu menghasilkan bisa koalin dan safir. Ya, ini jenis bahan galian batu permata. Ya, kalau batu permata itu banyak di Kalimantan Selatan atau Banjarmasin. Lanjut ya. Karya seni montase. Pasti sudah tahu ya. Dari kelas 1 kita sudah belajar tentang karya seni montase. Nah, montase merupakan suatu karya seni rupa yang terbuat dari beberapa gambar berbeda yang ditempel pada satu lembar kertas atau bidang lain sehingga menciptakan sebuah gambar baru dengan tema-tema yang diinginkan. Gambar-gambar tersebut bisa berupa gambar yang diambil dari majalah, koran, foto, atau bahan lainnya. Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh karya seni montase, tempelan dari gambar-gambar. Selanjutnya, karya seni montase. Sekarang kita belajar tentang karya seni mozaik. Ada yang tahu? Iya, mozaik adalah karya seni rupa yang dalam pembuatannya menggunakan potongan-potongan bahan yang dipotong atau sudah terbentuk. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun dan ditempel pada sebuah bidang datar menggunakan lem. Nah, bahan-bahannya antara lain ada biji-bijian, kulit telur, pecahan keramik, potongan kayu, dan potongan kertas. Kertas bisa kertas apa saja. Yang lebih bagus kita bisa pakai kertas origami. Nah, anak-anak ustazah sudah paham semua ya? Baiklah, demikian tadi pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang mendeklamasikan puisi. Setelah itu kita belajar tentang hari-hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya apa lagi? Ya, persebaran bahan atau barang tambang yang ada di Indonesia dan seni rupa mozaik serta seni rupa montase. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan ingat pesan ustazah, selalu berbakti kepada orang tua. Saya akhiri.